kata-kata geisha terdengar, kira-kira apa yang langsung terlintas di kepala kalian? Apakah band geisha? Atau mungkin wanita Jepang memakai kimono, wajah putih, bibir merah, rambut disanggul rapi. Atau mungkin ada juga yang langsung berpikir kalau geisha adalah selirnya para bangsawan. Nah, kalau kalian pernah berpikir seperti itu, tenang, karena kalian bukan satu-satunya. Sampai sekarang pun masih banyak orang di luar Jepang yang menganggap geisha seperti itu. Padahal kenyataannya anggapan tersebut jauh dari sejarah aslinya. Geisha bukanlah pelayan atau mainannya para pria hidung belang. Bukan pula simbol dunia malam Jepang. Mereka adalah seniman profesional yang menghabiskan bertahun-tahun untuk belajar musik, tari, tata krama, percakapan, hingga etika. Bahkan menjadi geisha jauh lebih sulit daripada apa yang kita bayangkan. Lalu sebenarnya siapakah geisha ini? Kenapa mereka sering disalahpahami? Dan apakah geisha masih ada sampai sekarang? Baiklah para penanda, selamat datang di episode Geisha. Kalau kalian mengira sejak awal geisha itu selalu perempuan, jawabannya salah. Sejak abad ke-18, geisha pertama justru seorang laki-laki. Mereka dikenal sebagai penghibur yang bertugas untuk mencairkan suasana dalam berbagai macam pesta. Mereka memainkan musik, melontarkan candaan, bercerita, dan menghibur tamu agar suasana menjadi lebih hidup. Barulah beberapa tahun kemudian, perempuan mulai ikut meramaikan profesi ini. Nah, ternyata perempuan lebih banyak diminati. Mereka dianggap memiliki pembawaan yang anggun dan kemampuan seni yang luar biasa. Lambat laun, geisha perempuan akhirnya menjadi lebih populer daripada geisha laki-laki. Hingga akhirnya profesi geisha laki-laki hampir menghilang. Sejak saat itulah ketika orang-orang mendengar kata geisha, hampir semua orang langsung membayangkan seorang perempuan berkimono. Nah, ini mungkin yang paling penting. Kesalahpahaman mengenai geisha sebenarnya sudah dimulai ketika Perang Dunia Kedua. Saat itu, banyak perempuan Jepang yang bekerja sebagai PSK, pedagang sate kambing. Bukan, ya you know lah apa. Mereka menawarkan jasa kepada tentara Amerika. Agar terdengar lebih menarik bagi orang asing, sebagian dari mereka menyebut dirinya sebagai geisha girl. Padahal mereka itu bukan geisha. Sejak saat itu, istilah tersebut menyebar ke berbagai negara dan membuat citra geisha berubah di mata dunia. Padahal dalam budaya Jepang, geisha memiliki profesi yang sangat berbeda. Mereka adalah seniman hiburan tradisional. Tugas mereka adalah memainkan alat musik seperti shamisen, menyanyikan lagu tradisional, menari, menyajikan upacara minum teh, dan menemani tamu berbincang dengan sopan. Hubungan mereka dengan tamu diatur oleh etika yang sangat ketat. Bahkan banyak rumah geisha yang melarang perilaku yang dianggap tidak pantas. Jadi menyamakan geisha dengan PSK adalah kesalahpahaman yang cukup besar dan sudah berlangsung selama puluhan tahun. Kalau kalian berpikir cukup pakai kimono aja terus dandan langsung menjadi geisha, nggak gitu ya. Kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Perjalanan untuk menjadi seorang geisha bisa memakan waktu hingga bertahun-tahun. Calon geisha biasanya memulai sebagai maiko, yaitu geisha magang. Mereka tinggal di rumah khusus yang disebut okiya, bersama para geisha senior. Izin senior. Di sana mereka belajar hampir setiap hari, mulai dari menari, menyanyi, memainkan shamisen, berbicara dengan sopan, berjalan menggunakan kimono yang cukup berat, cara menuangkan teh, cara membungkuk, hingga bagaimana cara menjaga percakapan tetap menyenangkan tanpa menyinggung pelanggan. Bahkan cara tersenyum, duduk, tertawa pun dipelajari. Kimono yang mereka kenakan juga bukan pakaian biasa. Beratnya itu loh, bisa mencapai belasan kilogram. Bayangin belasan kilogram, jir. Udah kayak pakai baju jirah. Ditambah tata rambut tradisional yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk menatanya. Dulu, agar rambut tidak rusak, seorang maiko bahkan harus tidur menggunakan bantal kayu khusus yang menopang lehernya, bukan kepalanya ya, agar rambutnya tidak berantakan. Ngebayangin aja, mungkin kita sehari udah nyerah jadi geisha. Geisha biasanya bekerja di distrik hiburan tradisional yang disebut Hanamachi atau kota bunga. Salah satu yang paling terkenal berada di kota Gion, Kyoto. Mereka menerima tamu di rumah teh tradisional yang disebut Ochaya. Namun jangan bayangin seperti kafe biasa. Untuk bisa masuk ke tempat seperti ini, seseorang biasanya harus menerima undangan atau rekomendasi dari pelanggan lama, alias eksklusif gitu ya. Jadi nggak semua wisatawan bisa datang gitu aja. Saat acara berlangsung, geisha akan memainkan musik, menari, menghidangkan teh, serta mengobrol dengan tamu. Kemampuan berbicara menjadi salah satu keterampilan terpenting karena mereka harus bisa membuat
membuat suasana tetap hangat tanpa menjadi pusat perhatian. Menariknya, banyak geisha yang justru memiliki pengetahuan luas tentang sastra, budaya, hingga politik agar dapat mengikuti berbagai topik pembicaraan dengan tamunya. Kalau dulu jumlah geisha bisa mencapai puluhan ribu orang, sekarang jumlahnya tinggal sebagian kecil saja. Ada beberapa alasan. Pertama, proses pendidikannya sangat panjang dan berat. Tidak banyak anak muda yang bersedia menghabiskan bertahun-tahun menjalani pelatihan yang disiplin. Kedua, gaya hidup masyarakat Jepang sudah berubah. Hiburan modern jauh lebih mudah diakses dibandingkan menghadiri jamuan tradisional yang biasanya sangat mahal. Selain itu, biaya memakai jasa geisha juga tidak murah. Untuk 1 jam acara saja, biasanya bisa mencapai ratusan hingga jutaan yen, tergantung jenis acaranya juga. Sehingga acara geisha ini sering diminati oleh kalangan atas, seperti para pebisnis, pejabat, atau tamu penting. Meski jumlahnya menurun, pemerintah Jepang dan berbagai komunitas budaya terus berusaha menjaga tradisi ini agar tidak ditelan oleh zaman. Apakah geisha masih ada? Jawabannya masih. Kalau kalian berkunjung ke Kyoto, terutama pada kawasan Gion pada sore atau malam hari, sesekali kalian masih bisa melihat geisha atau maiko berjalan menuju tempat kerja mereka. Namun mereka sudah bukan objek wisata. Banyak wisatawan yang dulu mengejar, memotret dari jarak yang sangat dekat, bahkan menyentuh kimono mereka tanpa izin. Akibatnya, beberapa kawasan di Kyoto menerapkan aturan yang lebih ketat untuk melindungi privasi para geisha. Di era modern ini, geisha tetap mempertahankan tradisi yang sudah diterapkan selama ratusan tahun yang lalu. Mereka menjadi bukti bahwa di tengah gedung pencakar langit, kereta super cepat, dan teknologi yang canggih, masih ada budaya lama yang harus terus dijaga. Kalau dipikir-pikir, geisha adalah salah satu contoh bagaimana sebuah budaya bisa disalahpahami dan juga disalahartikan oleh dunia selama bertahun-tahun. Di balik wajah yang dipoles putih dan kimono yang terbalut dengan indah, ada latihan bertahun-tahun, disiplin yang tinggi, kemampuan seni, dan etika yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, lain kali kalau kalian melihat geisha di film, anime, atau bahkan berkunjung langsung ke Jepang, ingatlah bahwa mereka bukan sekedar wanita berkimono. Mereka adalah penjaga salah satu warisan budaya paling terkenal di Jepang. Dan mungkin justru karena jumlah mereka yang makin sedikit, keberadaan geisha hari ini menjadi semakin berharga. Yap, itu dia konten kita kali ini. Kalau kalian tertarik dengan konten di Jepangan, bahas budaya, bahas fakta-fakta unik tentang Jepang, boleh like dan subscribe ya. Oh iya, gue juga open donasi ya, barangkali ada yang mau donate. Atau misalnya mau request konten, mau bahas apa, boleh donate aja ya. Oke, segini dulu. Gue undur diri. Jangan lupa subscribe.